Hello, hello, hello. Welcome to Weekly Midnight Radio. I'm Adli, the host and the owner of this Weekly Midnight Radio program. Through this program, you could learn about various notable games, in my opinion, and then you could also learn about various streamers on Twitch. Oke, welcome back to Weekly Midnight Radio episode 97. Selamat datang kembali di Weekly Midnight Radio episode ke-97. Kita baru saja mendengarkan 3 lagu, Kak. Tadi ada request dari Alex, The Last Letter dari Koji Kikawa, ada request dari Hirabuni, Michite Yuku dari Fuji Kaze, ada request dari Ankero Kun, AU dari Doa. Sekarang kita akan masuk ke segmen ketiga, segmen terakhir pada malam kali ini, yakni Trivia of Guest Star and Closing Mark dari bintang tamu kita pada malam hari ini, Ayu 3009. Sebelum masuk ke segmen ketiga, mau mengingatkan bagi para penonton dan para pendengar, jika ingin berpartisipasi aktif bisa menggunakan channel poinnya. Untuk bertanya ke Ayu bisa via teks di chatroom 99 channel point saja, atau kalau mau ngobrol langsung dengan Ayu bisa 369 channel point saja. Sekarang mari kita masuk ke segmen ketiga, Trivia of Guest Star and Closing Mark. Di segmen ini Ayu akan redeem channel point 1 hingga 5 kali. Nanti akan ada muncul pertanyaan secara random yang sudah disiapkan di belakang tapi Ayu tidak dengar sebelumnya. Oke. Mari Kak, silahkan di redeem pertanyaan pertama kalau begitu. Ini redeemnya Channel point, apapun, Mas? Oh, yang trivia sini. Kak. Betul. Oke. Apa nih? Wih, bentar Kak, lupa. Name 3 fruits you really like. Wih, adakah buah yang disukai? Jeruk sih, jeruk, apel, sama durian. Wow, asam-asam semua Kak. Kenapa Kak suka yang asam-asam? Nggak tahu, kok lebih suka yang kayak minuman pun sukanya yang asam-asam gitu loh, Mas. Dibanding manis, aku lebih suka asam. Oke. Gitu. Sama kalau dibandingkan dengan yang manis dan pahit, lebih pilih pahit? lebih pilih pahit. Oke. Cuma kalau kopi, kecuali ya. Kalau kopi, karena emang nggak kuat aja. Oke. Nah, kalau asam tuh ya dari urutan rasa sih asam, asin, gurih, pahit sih itu. Gitu sih, itu paling enak. Apa Sama ini apel komentar? katanya tuh bagus buat ini ya. Katanya sih, Apa tuh? waktu itu kata dokter gigi sih bagus buat bersihin gigi. Oh, aku nggak Apel. denger itu Kak. Itu soalnya waktu itu adekku pengen bersihin karang gigi karena umurnya masih terlalu muda. Kata dokternya mending makan apel. Sebenarnya karang gigi tuh bisa aja copot sendiri. Gitu. Paling bagus sih katanya apel. Oh. Oke. Ada komentar Kak, karena manisnya udah di Bang Adli kata Guni. Ya. Boleh. Oh. Ini kalau misalnya kamu dikasih jeruk, apel sama durian, itu apakah maunya yang asli atau mau yang bentuk manisan juga suka? Oh enggak. Aku mau yang asli sih pasti. Kalau misal dikasih jus juga masih prefer yang asli? Kalau jus dari 3 buah itu sih aku jarang. Kalau jus tuh alpukat. Karena pahit. Mana pula alpukat pahit, bukannya manis? Enggak. Itu manis tuh karena dikasih gula, Mas. Betul, sama susu kental manis biasanya Kak? Iya. Kalau cuman pure alpukat doang sih sebenarnya agak pahit. Dia tuh masih ada pahit-pahitnya. Makanya aku kalau beli itu porsinya double biar dia tuh nggak terlalu cair, sama nggak pakai gula tapi pakai susu tetap. Jadi manisnya dari susu aja. Itu enak tuh. Ngomong-ngomong durian, apakah pernah coba sambal tempoyak ya? Enggak. Enggak pernah. Seandainya nanti ada spesifik kesempatan. satu. Apa tuh? Montong. Kenapa durian montong? Itu pahit manisnya tuh enak banget, Mas. Durian montong tuh ada pahit-pahitnya. Cari durian montong nih, itu enak banget. Aku jujur aku nggak suka durian. Aku cuma suka dari kecil aku kalau misal deket-deket durian itu aku muntah Kak. Jadi aku nggak suka. Tapi kamu harus coba tempoyak Kak. Kalau misalnya ada kesempatan. Itu sambal dari Sumatera Selatan dan enak Kak. Aku dulu pas tinggal di Sumatera Selatan sering bikin itu dari mama. Kemarin tahun lalu kalau nggak salah mama juga bikin sambal tempoyak dan aku habis. Oh, kayak aku pernah lihat di resto Padang tapi warnanya oranye muda gitu loh, dan dibikin dari kayak kari gitu kan warnanya nih. Betul, dan dibikin dari durian yang udah hampir basi atau sudah matang gitu loh, dan enak. Tapi aku belum. Nanti mungkin kita coba.
Ada komentar kak, makanya Ki makan alpukat sambil nonton pengali. Kenapa tuh? Biar dapat asam-asam pahit dan manis ya begitu kah? Baik. Ada komentar kak, durian runtuh suka Ki? Kata Hira. Durian runtuh itu kampung Upin Ipin ya. Aku pikir durian runtuh nih artinya dapat rezeki banyak. Enggak, nama kampungnya kampung durian runtuh. Tapi kalau durian yang di Upin Ipin, durian Malaysia tuh Musangking itu ternyata mahal banget mas. Durian Aku baru tahu. Musangking. Namanya Musangking. Itu mahal banget harganya. Harganya 300 sampai 1 juta. Iya. Untuk sebuah durian. Ini kayak durian paling mahal ini nih. Ya, kalau montong tuh masih bisa, tapi montong lumayan mahal juga sih. Oke. Ada komentar kak, asam nggak tuh? Tadi salah bilang, sorry kak. Ada komentar durian Belanda juga enak. Durian Belanda tahu kah? Dari Upin Ipin juga. Aduh. Bukan. Iya enggak. Durian Belanda. Sirsak. Apa durian Belanda? Iya. Oh tuh emang bener namanya durian Belanda ya? Di Minang kalau dibilang durian Belanda itu durian balando. Sirsak kak. Oh, aku suka tuh karena dari Upin Ipin doang loh si Jarjit itu. Bukan dia lagi soalnya dia lagi di kontes durian, terus dia bawa sirsak gitu mas. Dia bilangnya durian Belanda. Kalau di Minang bercandaan doang. Kalau di Minang ini ada pohon, terus kalau misalnya orang-orang tua sering bilang, durian balando mah ala babiji, ala babua, bisa dimakan. Kalau bahasa Indonesianya itu durian Belanda kan. Aku baru tahu ini ya. Namanya ya itu sirsak. Ya aku kira bercandaan doang gitu. Enak kak, aku suka. Sirsak sih enak. Aku suka sirsak. Asam-asam gitu enak kak. Asamnya bisa di minuman-minuman saset sih, tapi jarang di tukang buah sirsak. Iya kan buahnya juga susah ya sebenarnya kak. Iya betul. Kita lanjut kalau begitu kak, trivia kedua silahkan di-redeem. Oke. Iya kan buahnya di Belanda. Iya. Ada pertanyaan kedua kak, trivia. Name 3 artists worth checking out on or off Twitch. Artis ini maksudnya kayak yang suka gambar gitu loh, atau overlay. Suka gambar ya. Atau desain atau emot. Aku jarang mampir sih, tapi kalau yang aku suka gambar ya itu ada Karot. Karot? Karot, QARROT. Itu gambarnya lucu banget. Oke. Kalau dia paling biasanya kalau sering ini juga Hejo, aku sering mampir, tapi sering lurking doang sih. Oke. Siapa lagi ya? Aku lebih sering lurking di tempat orang-orang main game sih sebenarnya. Oke. Bang Burok juga bisa dicek ya guys. Cuman dia nggak pernah streaming gambar, tapi pixelnya bagus. Oke. Tapi dia nggak pernah di streamingin. Paling 3 itu sih. Oke, jadi jawabannya tadi Hejosaurus, kemudian Karot dan Bang Burok. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya kalau begitu. Silahkan kak, di-redeem trivia. Do you think owning up to their mistake and admitting that they are wrong can fix up their wrong in the past? Paham kah? Mau diterjemahkan kah? Boleh. Aku takut salah terjemahan ya mas. Menurutmu, jika mereka mengakui bahwa mereka itu salah, kemudian kalau misalnya mereka itu sadar bahwa mereka itu adalah salah dalam suatu topik atau suatu pertikaian, perbuatan, apakah akan bisa memperbaiki kesalahan yang telah diperbuat di masa lalu? Menurutku sih bisa sih. Karena maaf sebenarnya kelihatannya gampang, cuman kalau buat yang pelakunya sih terlihat sulit ya, apalagi orang yang nyepelein gitu. Sebenarnya kayak yang tadi awal-awal aku buka yang kasus masalah wakil DPR itu. Sebenarnya kalau dia minta maaf itu mungkin nggak sepanjang sekarang sih. Kan dia blunder, sebenarnya tinggal minta maaf. Itu selesai, mungkin bisa. Cuman karena emang minta maaf tuh mungkin karena orang gengsi segala macam kan, atau malu, jadi terlihat sulit gitu. Sebuah hal yang mudah tapi dalam prakteknya ya susah juga. Cuman kalau mungkin kalau emang udah nyelekit banget ya, mungkin kan orang ada batas keselnya mungkin ya. Nah, mungkin walaupun udah minta maaf, mungkin bisa aja dimaafin, tapi butuh waktu yang lumayan panjang. Oke.
Jadi Itu aja kalau sih. misalnya ada yang bilang kayak dia tuh menjilat ludahnya sendiri, kamu kayak kalau misalnya dia tuh udah ngaku salah dan kalau misalnya dia tuh sadar kalau misalnya dia tuh emang salah, ya mungkin bisa dimaafkan gitu ya. Bisa. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia keempat. Keempat. Name top 3 cozy game you would recommend for people to play. Adakah? Aduh, aku main game cozy apa ya? Genshin Impact. Genshin Impact nggak cozy? Cozy nggak sih maksudnya? Aku nggak tahu ya. Aku jujur dari beberapa game-game gacha gratis yang disuruh main di stream karena aku punya sistem untuk request game, Wuthering Wave itu paling oke. Wuthering Wave ya. Wuthering Wave bagus banget. Betul. Kalau Mas Adli mau main lagi sekarang, ceritanya bagus banget Mas. Kayak kemarin tuh aku cuma main sejam apa 2 jam. Terus itu kayak, wih ini bagus loh menurutku. Itu bagus banget. Mas Ali udah masuk ke map baru Rinas Citanya belum? Aku kayaknya baru di awal banget. Kayaknya baru-baru masuk ke area pertama. Dan itu kayak bagus, story bagus, battle bagus, cozy dapet, ini itu bagus. Kayak this is top. Ini aku sampai dibilang sales Wuwa ya. Tapi emang perkembangan Wuwa itu bagus banget. Di saat Genshin mengalami penurunan cerita, Wuwa itu up banget ceritanya. Walaupun dia ada fitur skip ya, tapi menurutku fitur skipnya dia tuh nggak berguna karena ceritanya bagus. Iya betul. Itu Wuwa. Sama kalau game cozy lain ini Stardew. Oh Stardew. Oke. Aku main Stardew juga, cuman nggak terlalu ini ya, nggak terlalu sering. Tapi emang relax banget sih. Karena dulu aku basic kan main Harvest Moon Mas. Harvest Moon Back to Nature tuh tamat. Bahkan ku tahun ke-7. Hah? Seharusnya orang biasanya sampai mana? Tamat tahun ke-3. Jadi tahun ke-3 tuh tamatnya tuh endingnya cuman kita diusir atau kita tetap di desa. Anda diusir? Enggak. Jadi gue main sampai tahun ke-7. Iya tetap di desa. Jadi ngelanjutin kebunnya. Bentar, kenapa diusir? Kalau kita nggak interaksi sama warga, kita kebun yang nggak dirawat, itu pasti bakal diusir. Soalnya kan lore-nya Harvest Moon itu kan kita ngelanjutin kebun kakek kita yang udah meninggal kan. Loh, kan kita punya tanah sendiri, nggak mau berinteraksi sama orang lain. Itu nggak tahu kenapa. Jadi mungkin ini orang kok nggak pernah interaksi, bla bla bla, udah usir aja lah. Gitu. Itu endingnya bisa diusir. Pokoknya endingnya di tahun ke-3. Oke. Kalau Harvest Moon. Itu ku save PS1 ku kayak masih ada deh. Itu isinya ada Harvest Moon tahun ke-7. Dengan Harvest Moon yang Back to Nature PS1 itu kebunnya gede banget. Itu ku tanam semuanya. Udah rapih, rumah udah semuanya udah. Apa ya? Sebutannya bukan achievement nih, apa ya? Ya bisa dibilang kayak achievement gitulah. Itu udah hampir ku dapetin semua. Karena dulu tuh ada hoax. Jadi di desanya itu kan ada jembatan di gunung ya. Jadi katanya tuh di tahun ke berapa gitu jembatannya tuh ada event ya, bukan achievement, event. Jembatannya bakal runtuh. Jadi ku main terus sampai tahun ke-7 ternyata nggak ada. I see. Semuanya ku cari eventnya. Ku itu zaman SD. Ku bikin buku sendiri karena dulu bukunya mahal kan. Buku kayak itu ku catat ulang tahun siap warganya, resep makanan, itu ku catat Mas. Karena dulu internet belum kayak sekarang. Ya baik. Itu ku catat. Ini ulang tahun dia, kesukaan dia apa aja, dia nggak suka apa aja, lokasinya dia apa aja, event tanggal segini, tips and trick ku catat juga. Tuh seniat itu ku main Harvest Moon, Back to Nature. Sampai PS1 ku dibanting karena aku main jam 2 pagi. Oh. Ada komentar Kak. Tetangga asli kamu gituin juga gak Ki, kata Hira? Enggak lah. Kagak lah. Dia sedang-sedangnya gak ingat semua katanya Kak. Tetangga aku gak terlalu apa namanya. Paling anaknya yang masih ku inget-inget lah namanya. Kalau ada orang tuanya siapa ya gitu. Oke, ada komentar Kak. Kan di sana game Mas, kan bukan Mas Adli. Iya sih, anaknya. Anak lagi ya. Saya target Kak. Tapi itu salah satu sampai sekarang kaset PS1 masih ada. Tersisa Harvest Moon itu doang. Oke. Masih fokus ke anak Kak. Target sesuai dengan anak. Anak.
Ngomong-ngomong mencatat, aku kayaknya yang paling rajin itu aku ada game namanya Kairosoft dulu publishernya, dan dia publish game-game manajemen di HP. Ada satu game dulu kalau misalnya nggak ada duit kayak aku sekarang juga nggak ada duit tapi masih bisa ngapa-ngapain lah ya. Kemudian komentar ke kemudian dulu ada 3D Kaskus, kayak game bajakan Kairosoft gitu loh, dan di game racun gitu kalau nggak salah dulu nama threadnya Kak. Dan aku tuh mereka ada yang nge-share spreadsheet cara ngasih combo. Ada game namanya Mega Mall Story dan kita bisa ngasih combo. Ya, dan kita bisa ngasih combo kalau misalnya supermarket taruh sama bioskop sama planetarium tuh dapat combo ting ting ting. Kalau misalnya taruh stasiun di basement, nanti taruh supermarket di bawah, taruh yang sayur-sayuran, taruh ikan dapat combo. Itu ku cetak. Ku bawa kemana-mana. Iya. Karena dulu tuh sebenarnya Harvest Moon ada bukunya, cuman mahal. Sampai akhirnya aku dulu di Facebook cari baca kan catatannya. Oh. Jadi kalau ada ulang tahun gitu, sebenarnya bisa kita tahu dari gamenya. Kalau kita nggak kelewat. Jadi setiap hari tuh daily ku main Harvest Moon, tiap hari muter ngasih hadiah ke orang, ngasih ke warganya. Ntar kalau tiba-tiba dia teksnya terima kasih telah mengingat hari ulang tahunku, nah berarti dia ulang tahun hari itu. Nah itu ku catet. Ya Allah, rajinnya. Itu aku gila banget main Harvest Moon sih. Oke. Kalau sekarang aku ngulang lagi Harvest Moon Back Narrator, aku tahu semuanya. Cara menang lomba, cara dapetin event ini gitu, aku tahu semua. Masih ingat kok. Aku tanya dong kalau begitu. Sekarang kan mereka itu berpisah ya. Ada SOS serta Harvest Moon. Harvest Moon. Tidak main kah? Yang aslinya itu Story of Season. Kalau tidak main kah? Aku main Story of Season main. Yang mana tuh? Yang Mineral Town. Yang Mineral Town itu upgrade-nya dari Harvest Moon Back to Nature. Aku kayaknya juga main yang ini FOMT. Iya, itu tuh upgrade-nya kayak yang tadi Harvest Moon yang tadi ku mainin tuh di upgrade grafiknya jadi Mineral Town. Soalnya emang dulu tuh namanya ada nama desanya emang Mineral Town. Tapi rilisnya di 3DS kalau nggak salah. 3DS atau apa gitu. Grafiknya tuh kameranya masih dari atas banget, kecil-kecil gitu. Tuh pertama kali rilis itu. Aku main yang ini Kak, yang FOMT, yang Mineral Town. Iya, itu tuh sama Mas. Cuman ada nama karakter yang diubah, ada karakter yang ditambahin. Si Huang itu dulu tuh namanya bukan Huang. Dia beda, karakter Cina itu dulu pakai topi Cina gitu, lucu. Terus ada karakter yang peneliti lebah tuh dihilangin, padahal itu bagus banget. Sama gamenya jadi ada fitur pelanginya lah. Itu kan banyak di demo tuh waktu itu awal rilis. Oke. Ya itu ya per orang aja lah ya, pro kontra lah ya. Oke, ada komentar Kak, Game Boy kata Rekize. Iya, ini remake dari GBA Kak, yang FOMT Mineral Town. Yang paling baru itu ada apa ini? Wonderful Life AWL. Aku main yang AWL. Aku main yang FOMT juga. Yang paling yang mau dikejar, yang ditarget mau diambil itu ke depan ada Bazar Kak, yang bakal rilis 28 Agustus. Sama ini game Indo yang bagus tuh. Yang mana tuh? Kejora Mas Ali udah pernah lihat tuh? Udah Kak, aku udah main demo. Iya itu bagus banget. Dan rilisnya bulan depan juga harusnya. Tanggal 28 nanti ya? Ada juga tuh Kak yang game kayak Harvest Moon dari Indonesia, kayak Stardew 3D. Ya, apa namanya? Aku lupa lagi. Pulau Coral Kak. Coral Island. Iya, baru rilis Kak multiplayernya. Gak main. Kenapa tuh? Karena gak masuk aja gameplaynya. Kenapa gak masuk Kak? Terlalu banyak ya, karena dia kan bisa nambang, bisa nyelam air segala macam. Gue gak masuk aja sih. Gue udah bertani aja. Oke. Nah, kalau mau kayak gitu, yang lebih seru tuh ada ininya, ada Stardew sih. Oke. Coral, ya Stardew sih. Oke. Aku tertawa karena sebenarnya ada developer di sini Kak. Oh iya, maaf banget. Tapi aku mainin betanya. Maaf banget ya. Cuman aku nggak masuk gameplaynya.
Aduh, aku framing. Sorry ya. Ada komentar Kak. Apakah sudah main A Space for the Unbound, kata Lux? Aku nggak main, karena aku udah nonton, jadi aku tahu. Oke. Jadi aku rasa aku nggak perlu main, ya aku udah tahu. Itu aku nonton Winda soalnya. Oh, tamat. Dia tamat, aku nonton. Jadi kayak nggak usah main deh. Oke. Ada komentar Kak, Stardew bagus banget Kak, kata Kokoge. Stardew bagus banget. Dan Stardew tuh bisa di mod. Betul. Ada fitur modnya itu. Itu tuh betul. bikin kita makin kreatif aja. Walaupun sekompleks itu ya, Stardew tuh menurutku udah paling lengkap tuh di Stardew sih. Oke. Itu yang bikin seru ya Stardew. Fitur modnya itu. Kita lanjut kalau begitu Kak, trivia kelima, silakan di-redeem. Oke. What talent do you wish you had? Apakah talenta yang seorang Ayu berharap aku pingin punya talenta ini deh? Aku mau ini main alat musik. Karena aku nggak bisa main alat musik apapun. Satu pun? Kayak piano neken-neken keyboard doang juga gak bisa? Nggak bisa. Kalau drummu tidak bisa? Drumku nggak bisa. Main gitar aku diajarin nggak bisa. Aku gitar nggak bisa, aku paham. Tapi kalau keyboard aku masih bisa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 yang kecil-kecil tuh lah. Aku nggak bisa main alat musik. Oh, ada komentar dari Kokoge. Cobain main triangle Kak Kiki, gampang. Triangle tuh yang besi itu dipukul-pukul. Yang makan. Itu kan triangle? Iya bener gitu. Mungkin nanti ya. Tapi aku pengen bisa main saxophone. Wow, dengan paru-paru Anda seperti ini? Iya, dengan paru-paru dengan asmaku yang sudah mantap ini. Oke. Itu alat musik paling keren menurutku. Oke. Ada komentar Kak, main Piano Tales saja Ki. Apa Piano Tales? Piano Tales ini game kan? Iya. Kok kayaknya pernah main ini? Ada yang di handphone mas. Oh ya, dulu kayaknya aku pernah main Kak, pas di HP. Cuma ngeklik doang. Boleh. Sudah 5, apakah mau tambah Ki? Gimana? Oh ini aja. Karena angka favoritku 7 ya, kita bulatnya jadi 7. Ya boleh, tambah 2 lagi Kak, 1 dulu. Apa nih? Ada komentar Kak, kalau Osu atau Fos gimana? Apakah dia suka? Suka main game Rhythm BTW? Osu ku pernah main, cuman ku gak jago. Oke. Kalau dibilang suka atau enggak, kalau Osu sih aku masih suka ya. Tapi kalau Ayo Dance gitu ku gak suka sih. Karena gak bisa. Lebih tepatnya karena gak bisa, jadi gak suka. Oke. Komentar, bukannya angka favoritmu 30 Ki, kata lagu nih 30 September. Itu tanggal lahir doang. Favorit. Kita lanjut kalau begitu Kak. Pertanyaan ke 3009 buletin. Abis Kak semua triviaku, gak ada lagi yang ditanyain. Kita lanjut Kak, trivia ke-6. Name your 3 favorite channel on Twitch. On Twitch ya? Oh, kalau buat main Valo aku ada si Venus, gue FNS. Itu orang luar sih. Karena streamingnya biasa dia kayak nonton turnamen gitu, dan reaksinya lucu aja menurut gue. Siapa sih? Gue FNS? Ada GO FNS. Sekarang lagi sering just chatting tuh. Kata si Boy sama si FNS my god. Kata Boy dia sama Fugacan juga. Oh, dia basically kayak react gitu. Main juga kadang main. Oh. Gitu. Oke. 2 lagi? Aku biasanya lurking sih. Oh, watch along. Oke. Ini VTuber yang dia tuh 3D tapi luar ini. Dia streaming di Twitch. Aduh, aku lupa namanya. Bentar aku cari nih. Di kelamaan ya. Tapi itu lucu banget karena dia bisa salto masa lagi streaming. Dengan karakter VTubernya. Serius, karakter VTuber bisa salto mas. Pilihan. Iya betul, Pilihan. Ini lucu banget sumpah Pilihan. Siapa lagi ini? bisa deh. Atau cari klip-klipnya deh. Dia bisa salto mas. Pilihan? Iya, dia lucu banget tuh. Nanti ku cek ya kalau gitu ya. Karena dia 3D gitu VTubernya. Itu VTuber dunia mas. Iya, Oke. VTuber luar.
Oke. Itu lucu banget sumpah. Satu lagi? Satu lagi. The favorit itu ininya apa ya? Gue rata-rata ini sih. Oh paling kalau buat santai ini yang streaming kucing mas. Streaming kucing? City Cat TV. City Cat TV? Nah cuma nontonin kucing doang mas. Cari deh. City_cat_TV. City_cat_TV. Iya. Dia cuma streamingin kucing. Udah itu doang. Itu kalau malam kan nonton itu. Nonton anak kucing makan gini doang? Iya. Itu kalau udah itu nunggu ngantuk kayak gitu tuh mas. Ya Allah. Gitu. Baik. Sambil daily kadang. Udah nonton gitu-gitu doang. Baik. Kalau yang mau berisik ada yang ayam. Ayam? Siapa lagi? Iya. Nih Our Chicken Life. Iya. Kalau itu kan karena ayam kan berisik kan. Dan kalau di kita malam di dia tuh masih pagi banget. Jadi masih berisik-berisiknya tuh ayamnya. Oh. Gitu. Macam-macam ya kak kayaknya kesukaannya. Ini karena Kize nih. Waktu itu Kize yang nyaranin. Kize atau bukan ya? Itu lagi si Crestalis tuh lagi streaming. Terus mau nge-rate. Nah ada yang nyaranin itu. Ayam itu. Jadi lucu banget ya ayam. Yaudah, channelku juga kadang-kadang kayak gitu kak. Kalau malam kalau mau rate disaranin rate bebek kak, rate ayam kak. Bebek, iya benar. Bebek juga ada. Satu ketika aku ikutin, aku benar-benar nge-rate si ayam masih bebek ya, tapi nggak ada yang respon. Oh berarti kalau yang kucing tuh biasa ngerespon. Ada ininya. Biasa kalau di lurking yang buat sambil nunggu ngantuk, udah nonton kucing aja. Walaupun aku nggak melihara kucing ya. Tapi nonton gitu aja seru aja. Sekarang kayak berantem gitu. Aku juga suka lihat kucing berantem. Itu seru aja ngeliatnya. pengen dipisahin tapi seru. Betul. Satu lagi kak, trivia ke-7 kalau begitu. Oke, terakhir. Name your top 3 favorite drinks. Wih, teh, black tea. Black tea. Sebenarnya kalau mau enak tuh sebenarnya white tea. Bedanya apa lagi? Dia lebih ada manisnya mas. Kalau black tea tuh benar-benar pahit banget. Kalau white tea tuh masih ada manisnya dan wangi banget. Cuman ya harganya nggak bisa buat minuman sehari-hari. Pokoknya orang kaya berarti Anda ya? Enggak, kan waktu itu dikasih. Jadi temanku tuh punya teman yang punya usaha teh gitu. Oke. Lumayan gede usaha tehnya di Bogor. Nah itu dia pernah bawa. Kalau dia meminta gratis. Nah, aku nyobain deh tuh white tea, itu enak. Ini white tea ini bening. Bening. Tuh dulu dia tuh white tea itu minuman Ratu Inggris dulu. Sebelumnya tuh nggak diperjualbelikan, khusus untuk Ratu Inggris. Akhirnya kalau udah banyak, akhirnya disebar. Oke. Kayak segala jenis teh aku suka tuh. Satu. Kedua, soda. Aku suka soda deh. Wih, soda yang mana tuh? Soda ada banyak kak. Ada Sprite, ada Sprite, Fanta. Sprite. Kenapa Sprite? Asam aja, nggak manis. Atau mungkin ini apa? Taps, tahu nggak mas? Aduh, Taps, nggak cocok. Taps. Enggak, tapi yang leci. Leci? Ada Taps leci. Ini baru. Itu enak. Kalau Taps yang biasa tuh kalau aku lagi masuk angin doang. Karena itu enak banget buat sendawa. Jujur aku gak cocok sama Taps. Jadi kalau misalnya disaranin brand Taps aku gak bakal nyoba kayaknya. Tapi Taps leci sih. Oke. Kalau mama aku bilang Taps juga biasa aja, tapi Taps leci suka dia. Oke. Satu lagi ya? Satu lagi. Ini jus alpukat. Oke. Tanpa susu. Tanpa gula, pakai susu. Oke. Kita baca komentar sebentar kak. Ada yang bilang Amer masuk itu kata Hira. Enggak, aku belum pernah menyentuh alkohol sama sekali. Oh oke. Masih akhi begitu kak Hira. Takut nambah penyakit aja sih. Udah terlalu banyak tadi ya. Penyakitku udah terlalu banyak. Oke. Ada komentar kak soda api. Kok soda api? Soda api buat toilet mampet itu. Betul.
Ada komentar Kak, soda gembira. Soda gembira? Apa tuh soda gembira? Fanta pakai susu, Mas. Oh. Itu enak. Itu namanya soda gembira. Oke. Soda pop? Apalagi tuh? Soda pop ini yang Korea itu nggak sih? Sodanya nggak sedih bang? Iya. Berbahagia. Ya soda pop. Soda. Saja boys ya. Oke. Kita lanjut kalau begitu Kak. Sudah 7. Kalau begitu kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari aku. Kita masuk ke closing mark. Bagaimanakah impresi Kak Ayu terhadap program saya ini Kak? Apakah punya kritik dan saran? Kayak aku udah pernah bilang ya pas Mas Ali nge-rate tuh, kayak ini satu-satunya streamer Indo di Twitch yang punya program selain main game atau art. Ini hitungannya podcast gak sih? Ini hitungannya podcast gak sih? Ini kan sesuai dengan kategori talk show and podcast. Iya. Makanya kayaknya lumayan ide yang cukup melenceng dari kebanyakan streamer-streamer Indo di Twitch ya. Melenceng. Rata-rata kan iya berani ngambil kategori baru gitu loh. Oke. Itu. Kalau tambahan kayak nggak ada deh. Oke. Menurutku ini udah ini aja sih. Udah cukup untuk sekarang. Atau mungkin nanti kalau udah Mas Ali udah ada budgetnya lagi, mungkin podcastnya udah beda lagi guys. Diundang langsung ke studio Mas Ali kan bisa aja, diterbangkan langsung kita. Banyaknya ya Allah hidupku. Aminkan aja lu, siapa tahu jadi Deddy Corbuzier-nya Twitch guys. Kayaknya tidak memungkinkan. Aku selesai nge-stream jam 11 siang, habis itu aku jalan ke Padang 3 jam. Jam berapa tuh? Jam 4 mungkin nyampe Padang Kak. Naik pesawat sejam nyampe Jakarta. Nanti sampai Jakarta aku kejar-kejar lagi Kak. Ayo Kak Ayu cepat kita ketemu Kak Ayu. Nanti jam 5 subuh balik lagi ke sini. Ya Allah pusingnya. Diterbangkan agar bisa ngelus-ngelus kucing. Kayaknya pusing diakomodasinya Kak, tapi nggak tahu nanti siapa tahu ada tim manajemen atau tim lain tahu ya. Siapa tahu udah gede banget guys. Kan nggak ada yang tahu ya. Ada komentar, justru ini terobosan kata Lux. Oke. Boleh diaminkan ya. Apalagi ya? Oh kita lanjut Kak. Kalau begitu, apakah ada rekomendasi bintang tamu? Ini, ku nggak tahu ini udah apa belum, tapi ku pengen Siri LTZ. Oh, nah, aku pengen dia. Kenapa tuh? Pertama karena dia tinggal di luar, dan perutku orangnya asik aja sih. Siri. Tapi emang terlalu soft spoken sekali dia ya. Tapi kalau dibecandain yang apa ya sebutannya liar lah ya dalam tanda kutip. Masuk juga. Jadi dia orang sangat terbuka sekali. Itu salahku sih Siri LTZ. Dia tuh tinggal di Italia. Tapi orang Indo. Gitu. Itu mungkin. Gak cocok sama Adli yang toksik. Ini orang-orang kayaknya nggak tahu kalau misalnya aku yang pertama kali ngeret ke si Siri ya. Oh iya. Aku nggak tahu. Aku pertama kali di Siri sering bilang Mas Adli ini orang yang pertama kali nemukan aku di Twitch. So I actually know. Aku sampai nyari daftar tamu di sini. Aku cari Siri udah apa belum? Ternyata belum. Serius aku sampai cari. Di YouTube kan ada playlistnya kan. Siri ada nggak ya? Aku scroll tuh. Soalnya aku cari Siri nggak ada. Cuman kan takutnya nggak kecari aja soalnya awalnya tuh antara Siri atau Om Hype. Ternyata Om Hype udah pernah kan, tapi udah lama banget. Iya betul. Om Hype tuh 2000 berapa? 2023 ya? Iya. Itu ternyata Siri yang belum. Jadi ya aku merekomendasikan Siri. Satu doang. Satu aja sih. Soalnya satu lagi aku yakin kayak dia nggak tahu bakal nerima apa enggak sih. Siapa tuh? Si Crash Tales. Aku pengen tahu kalau dia diajak ngobrol tuh bakal gimana. Sebenarnya ada kepikiran. Soalnya aku juga mutualan sama si Crash Tales di TikTok dan dia suka unboxing gitu kan aku jadi kepo ya ini apa bang? Dia judinya offline gitu mas. Judi? Dia udah judi di game, judi di offline juga.
Soalnya kan gimana ya, sebenarnya aku kalau ngundang minta tamu tuh mungkin ada hal yang pengen aku highlight gitu loh. Dan aku kayak ngelihat beberapa orang. Si Ayu sebenarnya aku undang gara-gara dia hukum, kan jarang ya sebenarnya ada VTuber yang di area ini. Kemudian aku jadi pengen undang Ayu dan highlight di bagian hukumnya begitu Kak. So, dan pas gitu. Jadi masing-masing orang sebenarnya ada tujuan dan ada yang bisa kulihat Kak. Crystallis juga kayak kepikiran juga, soalnya dia suka unboxing apa sih? Mystery box gitu kan? Iya, mystery box itu iya. Iya betul. Aku lihat doang di TikTok. Ini kenapa ya orang suka beli yang begituan? Tapi mungkin nanti bagi ditanya pas WMR. Coba. Tapi aku nggak tahu dia bakal ini apa enggak sih. Tapi mungkin bisa dicoba. Iya kan bisa ditanya ya. Kan bertanya tidak salah ya. Betul. Dipaksa juga nggak apa-apa sih mas. Jangan Kak, tidak boleh maksa orang. Ada komentar Kak, ibu 2 anak itu pacaran judi berat bang. 3. Oke. Anaknya beneran 3 atau anak kucing kan ya? Jadi, ku tuh hitungannya viewers pertama si Kres. Oh. Karena dia streamingnya malam terus, ku jawab lah. Waktu itu kenapa streamingnya malam terus, kan ada yang nanya. Ku bilang dia tuh PNS. Gue bilang gitu. Jadi kalau siang kerja. Akhirnya nyebar kemana-mana, banyak yang percaya. Oh tapi aslinya nggak tahu? Enggak, dia bukan PNS. Oh. Aku terlalu banyak membuat hoax di situ mas. Oh, memang ya tukang bohong ya, sesuai Kak. Sumpah, itu yang ibu dia ibu-ibu tuh banyak yang percaya. Betul, emang penipu handal emang. Ya, sesuai lah, sesuai jurusan Kak. Tadi apa lagi komentar? Iya jangan dipaksa Kak. Kalau misalnya tidak mau tidak usah. Ada komentar lagi di atas. Anjay Mr. Adli, kenapa tuh? Kenapa aku Mr. Adli Kak? Ahli diskursus memang PNG-tuber ini. Iya betul Kak. Iya cocok lah kira-kira. Kita lanjut kalau begitu Kak. Okay. Apakah ada yang mau dipromosikan? Apa ya? Gacha yuk. Ah iya, website gachaku aja guys. Bentar Kak. Itu gacha yuk. Boleh Kak kalau misalnya mau gacha, ada situs gacha di sini Kak. Bisa dicek di sini. gachayu.my.id. Gacha yuk. Gitu Kak. Kenapa di sini lebih murah Kak dibandingkan yang lainnya? Coba jual Kak. Karena aku sebenarnya kalau game-game lain aku nggak tahu harganya lain nih. Cuman aku spesifikin game-game yang aku mainin itu aku nggak tahu ya. Aku belum nyebar terlalu jauh. Cuman kalau dibanding website-website lain, aku taruh lebih murah. Khusus game-game yang sering aku mainin. Misalnya kalau misalnya aku Honkai di website yang asli dapat berapa tuh? Misalnya buka Honkai itu kan harganya berapa yang paling murah top up itu 13.000. 13.000. Kalau di website lain tuh 16.000. Oh, jual segini nggak rugi? Enggak, sebenarnya karena ya kan langsung dari ini kan. Supplier. Dari supplier. Oh. Ada untungnya, tapi ya nggak terlalu banyak. Teman ya khusus untuk game-game yang kayak gini, pokoknya yang ku highlight di paling atas, nah itu pasti ku taruh paling murah. Highlight paling atas. Oh, di atas ini kah? Kan kalau di bagian menu paling carousel. awal. Nah, produk unggulan itu. Nah, itu harga yang ku setting pribadi. Oh, oke. Untungnya tipis-tipis. Ya, tapi orang-orang ada yang kayak pilih begitu kan ya. Biarlah untung tipis, yang penting laku gitu kan ya. Rame dulu. Iya, betul. Cuma kalau game-game yang lain udah bawaan dari ininya, playernya. Steam Wallet. Steam Wallet ada. Oke. Selain Gacha.io, apakah ada lagi yang mau dipromosikan? Selain ini kayaknya nggak ada. Karena sosmedku kosong ya. Kalau lihat X-ku pun kosong, nggak ada apa-apa. Oke. Instagramku juga kosong dan tidak ku cantumkan juga memang. Karena ada foto keluarga. Oke. Tapi kalau mukaku sendiri kayak udah banyak yang tahu. Aku nggak tahu. Kontenku dulu di TikTokku yang lama itu ada mukaku aja mas. Dulu tuh aku nggak pakai karakter PNG ini. Benar-benar awal stream tuh aku pakai kamera. Cuman karena aku biasanya main sambil selonjoran, kaki di atas meja gitu. Karena kalau kamera kadang nggak ketangkep gitu. Oh, oke. Jadi udahlah pakai PNG aja, lebih gampang, nggak harus setting kamera dan lain-lain juga. Gitu. Sebenarnya kalau awal-awal mah ya itu pakai muka. Di YouTubeku paling bawah ada nggak ya?
Apa udah kututup ya? Kayak dulu pernah ada deh. Zaman aku streaming menghibur para bocil-bocil itu. Ada komentar kak, iya langsung saja kita tampilkan. Kameranya on cam gitu ya? Nggak gitu kak. Kameraku nggak tahu di mana malah sekarang. Ini aku beneran pakai Fuji doang sekarang kak. Nggak hidup Discordnya sama sekali. Saya juga nggak tahu, aku juga nggak tahu. Tapi ya begitulah ya. Apalagi yang mau dibahas ya? Habis kak? Itu saja kak yang mau dipromosikan? Iya. Oke. Karena aku nggak main sosmed. Aku gaptek banget kalau soal sosmed mas. Sumpah. Oke. Terima kasih banyak kalau begitu. Sama-sama Mas Ali. Thank you Ayu. Thank you semuanya guys. Apakah mau sekalian dada-dada dan berterima kasih kepada para penggemar dan para penonton? Pasti ya. Pertama terima kasih juga Mas Adli udah mengundang. Karena cukup terkejut ya diundang. Kira mau apa gitu. Kenapa tuh? Karena pertama interaksi sama Mas Adli kan gak terlalu sering ya. Betul. Datang tuh kayak berkali, gak sesering itu, paling cuman lurking, sekali datang tuh lurking. Terus tiba-tiba di chat diikut, waduh, aku pertama bingung tuh. Itu sebenarnya aku udah baca, aku jawab kan telat kan mas? Ya. Yeah. Nah karena aku mikir dulu itu. Itu jujur aku mikir dulu, mau aku ambil nggak ya? Soalnya aku takutnya pembahasannya tuh kosong, tuh pertama. Jadi kan kalau pembahasannya kosong, targetnya Mas Ali dari jam segini sampai jam segini kan takutnya nggak keisi gitu loh. Itu pertama. Padahal kayak aku bilang tadi Ki, aku ngundang orang tuh ada yang udah kuliah dari orangnya, jadi seharusnya nggak bakal kosong sih. Itu karena aku bingung apa diundang ya, aku bingung. Pertama ini, itu ya. Ini para fans-fansmu BTW di chat room menggelepar-gelepar kayaknya kan. Cuekin aja dia mas. Lihat Kize buatnya. Orang aneh dia, orang aneh. Kayak itu loh, kayak larva. Terus kenapa lagi? Terus ya penonton yang udah datang, yang pertama yang dari tempatku juga yang udah datang, terima kasih. Biar sudah mengisi chatnya ya. Aku takutnya obrolanku ini nggak nyambung sama penontonnya, audiens sama Mas Adli juga awalnya. Itu ternyata diterima dengan baik, obrolannya lancar, pembahasannya tadi masuk terus, ya. Terima kasih. Itu saja. Habis kah? Habis. Ini para fans-fans yang menyapa di chat room, apakah tidak mau diapresiasi lebih begitu kak? Tidak usah, ya, biarkan mereka saja. Biarkan mereka seperti itu. Memang mereka seperti itu. Biarkan saja. Gimana ini kalau kecewa kamu nanti disomasi gimana kak? Gak apa-apa ya. Oh ini dulu tuh kok ada pembahasan. Karena kan pembahasanku di streaming kan lumayan cukup berbahaya ya. Kenapa tuh? Lu Mas Ali kenal Nina Claymore nggak? Kenapa tuh? Nah dulu tuh sama dia gua ngebahas Ki, dia bilang Ki, ini kita tinggal nunggu waktu. Kira-kira siapa duluan yang rame di X kata dia. Dengan pembahasan kita yang separah ini gitu. Tapi ya cuman fun fact si Nina tuh udah nggak ada. Gitu. Iya udah berpulang duluan lah. Seriusan? Serius. Ini salah satu temanku di Twitch dia. Iya. Itu teman yang satu frekuensi banget pembahasan mengenai politik ya. Sebentar. Ini bukannya terakhir yang aku dengar kabar itu bukannya masih treatment? Iya. Cuman and literally no more in the world. No more. Serius? Serius. Kok nggak lihat ada kabar apa-apa di Twitter segala macam? Emang dia nggak ngasih tahu di Discordnya dia. Dia yang ngasih tahu. Iya. Jadi atau dari keluarga. Udah parah banget. Dia tuh ngambil treatment apa ya namanya? Jadi kalau di Indonesia tuh nggak legal. Kayak apa ya sebutnya? Kayak suntik mati gitu loh mas. Jadi itu treatment terakhir yang diambil. Tapi dia ambil di Jepang karena emang keluarga itu kalau nggak salah mamanya atau papanya gitu orang Jepang. Aku lupa itu nama treatmentnya apa. Bukan treatment ya namanya. Pokoknya sejenis gitu lah.
Belanda bukan Jepang. Jujur aku nggak tahu. Terakhir aku dengar Iya, kabar tuh Belanda. cuma di titik dia treatment. Dia terakhir treatment. Cuman tuh Udah berapa bulan? udah lama banget. Gak lama dari dia bilang treatment itu. Oh. Wih, to be honest, aku tidak tahu sama sekali. Aku tahu cuma sampai di titik treatment. Oh. Itu salah satu viewers yang sangat masuk dalam pembahasan politiku dia. Oke. Memorable lah. Oke. Beratnya menutupnya. Tiba-tiba endingnya berat banget ya. Ini selain dari itu, apakah ada yang mau disampaikan lagi di ujung? Aku susah untuk berkata-kata sih. Pokoknya Oke. terima kasih aja untuk semuanya. Terima kasih untuk udah melancarkan acara malam ini. Udah itu aja sih Mas. Intinya terima kasih lah. Oke. Terima kasih banyak Ki. Kalau begitu, sekarang kita lanjut Sama-sama Mas Adli. break sebentar. Setelah ini ada 2 lagu. Sebentar ya. Ada Superstitious dari Nona, di request oleh Zep tadi. Ada request dari Shala 112, Evanescence dengan Everybody's Full. Setelah itu saya akan masuk ke segmen selanjutnya, closing segmen di mana saya akan mengucapkan terima kasih atas segala event yang telah terjadi pada episode ke-97 dari Weekly Mitra Radio pada malam kali ini. Baik, biar tidak lama-lama setelah mendengarkan 2 lagu selanjutnya ya. Oh iya Mas. Kenapa Untuk tuh? lagu penutup, aku mau request. Udah tutup, udah habis. Ya habis lagi. Udah habis dari tadi. Lagu, ya udah kalau begitu. Oke. Tidak jadi.